pindah ke generasi kedua di sekolah anak saya jadi tim pemateri cooking class anak-anak. Nah di sana konsepnya saya punya program cooking art. Nah itu jadi anak-anak itu diajak untuk berinteraksi bagaimana mereka mengolah coklat dengan suka-suka gitu, dengan berkreasi sesuai eksplorasi diri mereka sendiri gitu. Nah alhamdulillah sampai sekarang terus dan alhamdulillah lagi sekarang karena coklat itu kan sekarang itu daya beli nggak terlalu tinggi ya, karena mungkin pasca covid akhirnya saya kembali lagi ke yang bakery-nya. Nah yang bakery-nya tetap berjalan dan sampai sekarang tuh saya bikin olahan pastry, bahan dough-nya, bahan pastry-nya, kulitnya saya frozen-kan. Alhamdulillah saya sampai sekarang berjalan. Dan beberapa teman yang butuh kulit pastry, croffle, terus pizza itu saya karena saya tenaganya sendiri gitu, akhirnya saya kolaborasi sama teman yang ibaratnya si dough-nya itu sama kulit pastry-nya sesuai dengan yang karakter saya. Alhamdulillah saya jadi punya tim produksi gitu. Itu jualannya online atau memang ada? Kebetulan saya ini tidak jago di market online, saya lebih jago bukan jago, maksudnya saya lebih merasa senang itu di offline gitu. Karena kalau online harus punya tim marketing yang benar gitu, admin yang benar. Sedangkan saya ibu punya 3 anak, terus dengan aneka kegiatan lah, jadi nggak bisa fokus di online gitu. Terus di coklat sendiri itu karakternya bisa dibilang butuh penanganan khusus, jadi belum pede untuk ke online itu aja. Paling yang di bakery-nya itu tadi yang frozen itu insyaallah buat di online bisa. Kalau tahu ini nama itunya apa? Makanannya? Nama usaha saya Dapur Cevia olahan coklat. Jadi kalau udah Dapur Cevia. Dapur Cevia. Iya betul, itu anak buah nama diambil dari anak kedua perempuan saya keduanya. Itu saling segitu aja. Sekali lagi kan pasti ada kendala yang ditantangan nih dalam merintis bisnisnya. Kira-kira apa sih? Tadi Bu, kalau masaknya udah jago, kalau marketingnya udah, misalkan ada dari sisi lain gitu, kayak tantangan apakah daya saing atau apa memang misalkan di Cimahi ini kurang minat, kurang yang berminat sehingga ada konsumen dari luar kota gitu atau apa? Kalau untuk Cimahi sendiri jujur aja mungkin sebagai pelaku usaha harus melihat di mana kolam kita berada. Nah mungkin untuk Dapur Cevia sendiri untuk di olahan coklat itu bukan kolamnya di Cimahi tapi di Bandung gitu. Makanya alhamdulillah konsumen saya yang udah tetap itu di luar Cimahi, itu aja. Jadi emang kita juga dalam berusaha tuh harus tahu peluang kita tuh di mana sih gitu ya, pasar kita tuh di mana, itu penting banget. Meskipun makanan kita enak tapi misalkan di Cimahi dia suka coklat, itu susah juga ya. Jadi kita harus punya ide berarti dijualnya ke luar mana. Iya, memang harus didata benar-benar ya produk kita tuh cocoknya di mana gitu, dan siapa yang bisa menerima produk kita. Jadi nggak memaksakan kalau kita tuh harus di kota sendiri, harus jualannya harus gol gitu, belum tentu. Ternyata rezeki kita ada di kota lain, ya kita jalanin aja gitu. Luar biasa. Boleh nanti barangkali udah ada di mana, Instagramnya ada? Instagram ya, tadi saya ada Instagram sebenarnya, Shopee juga ada, cuman saya tidak terlalu aktif di online, tapi lebih yang ke offline gitu. Siap. Bagi yang bermitra dengan saya, insyaallah untuk tahun ini saya buka mitra untuk buat jualan coklatnya di Bisa jadi reseller ya? Insyaallah. Boleh nih teman-teman yang masih kebingungan atau belum punya modal ya, bisa jadi reseller Insyaallah. Oke, terima kasih banyak Ibu, ilmunya mantap luar biasa ya. Jadi memang dalam bisnis itu kita harus
lihat dulu peluang kita ada gak gitu ya di situ. Kemudian lihat dulu pasar kita tuh cocoknya di mana nih, produk kita tuh cocoknya di Cimahi atau Bandung. Nah, kita berarti memang harus jeli juga ya dalam berusaha. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing seputar usahanya, misalkan punya produk di Cimahi atau usaha Brodia. Ada lagi teman-teman laki-laki nih, ada yang punya usaha? Ada ibu-ibu dari sebelah sini? Ya, boleh ke depan, Kang. Siap, mantap. Tuh ada nih laki-laki juga ternyata. Emang harus usaha ya sebenarnya. Oke, enggak Kang, boleh sharing dong seputar produk atau usaha yang dirintis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya umur 28 tahun. Kebetulan saya sekarang sedang budidaya ikan lele dan ikan hias. Nah, untuk ibu-ibu barangkali yang butuh lele buat dimasak, bisa boleh. Sekilo ibu ada pas darah sekilo. Biasa kayak WA ibu kita. Masuk grup ya, ada di grup. Wisnu. Oke, siap. Ya. Budidaya ikan lele sama ikan hias itu dari tahun berapa, Kang? Saya kalau dari ikan hias itu dari tahun 2015. Dari SMA. Jadi saya dari zaman SMA sampai kuliah terus di ikan hias gitu. Nah, kalau ikan hiasnya ikan koi atau cupang? Kalau ikan hiasnya itu jadi saya berjalan di ikan hias yang udah masuk ke ekspor teh. Jadi buat pasar ekspor. Jadi ikan yang kita jual tuh nggak masuk ke lokal. Jadi jarang banget keluar di lokal, terus ditampungin sama udah ada supplier-suppliernya kayak gitu. Koi baras. Wah, berarti Itu bahan baku kosmetik. biasanya mahal ya kalau ikan koi? Kalau sebenarnya kalau ikan hias ini nggak mahal. Jadi bukan yang puluhan juta, jadi kita main di kuantiti. Jadi di kuantiti nggak bukan ekoran kayak gitu ya. Jadi nggak kayak koi kan mahal, kayak satu ekor bisa sampai 1 juta atau 2 juta, kita nggak. Kita cuma main di ikan-ikan receh yang kayak satu ekornya cuma 1.000, tapi kuantitinya itu orderan tuh sampai 10.000 sampai 20.000 kayak gitu. Di Cimahi. Di Cimahi, sebelah saya mau ngasih. Oh, nah teman-teman, Mau ngasih. boleh tuh yang punya warung pecel lele ya. Nah, Soalnya teman harga ya. lupa. Ya malah, suruh potong. Oke, terus ada tantangan sendiri nggak? Misalnya di Cimahi kondisi air atau memang kan kalau ikan tuh harus itu ya dari air juga, dari cuaca nggak? Tantangan sendiri dari pemasaran sih teh sebenarnya kayak misalnya dari lele sendiri, ikan lele sendiri karena pasarnya itu gede, kita hanya bergerak di yang kecil kan di rumah. Jadi kebanyakan tuh kita sulit untuk menjual barangnya teh. Jadi karena banyak itu kan karena BOP-nya. Kalau kecil BOP-nya jadi tinggi, jadi kadang kita susah memasarkan karena kita kan skalanya skala kecil. Dari skala kecil ini tuh kadang kita susah untuk masarin kan gitu kan. Sementara kayak warung-warung pecel kayak gitu juga sebenarnya mereka kan makannya gede gitu kan. Kita yang cuma ternak dikit-dikit paling cuma sekitar seminggu 20 kilo kayak gitu kan kita susah untuk masarin kayak gitu. Paling kita dari segi pemasaran itu agak susah, soalnya kita kan skalanya skala rumahan bukan skala yang besar kayak gitu. Paling Di itu marketingnya ya. iya, di marketingnya kayak gitu sih. Oke. Kalau sekarang yang belinya dari daerah Cimahi juga? Iya, kebetulan sekarang kalau saya sendiri dari kan kebetulan saya di ternak dan ikan ternak, jadi jual anaknya sama jual bibitnya sebenarnya sama jual yang pembesarannya. Jadi malah sekarang tuh lebih ke pembibitan yang lebih laku dibanding yang konsumsi. Sampai kalau konsumsi pelet, cuma pelet aja gitu. Itu biasanya berapa tuh habis dalam sekali panen tuh habis berapa juta untuk pakan lelenya?
Kalau ini tergantung sih, kalau dari lele konsumsi itu ada beberapa metode bisnis yang mau digarapnya. Ada kayak budidaya, jadi dari mulai kita menjual buraya atau kita pembedaran, pembesaran. Jadi metode bisnis mana yang mau dijalaninya gitu. Kalau misalnya kalau skala semuanya, misalnya saya di rumah semua proses bisnis yang saya jalani nggak akan bisa, soalnya kendalanya di lahan. Iya. Luar biasa. Berapa ya ada motivasi nih buat teman-teman yang masih ragu untuk membuka usaha atau apa? Nanti Buat peternakan ya, lebih peternakan. ternak ikan. Ya, sebenarnya kayak saya pribadi punya lahan kecil di rumah, cuma satu garasi. Mungkin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di sini punya lahan dikit-dikit itu bisa dimanfaatin. Jadi kita bisa punya apa ya, untuk ke dapur sendiri buat masak, buat apa, kita nggak usah beli. Kayak kita kan misalnya di ember cuma ngisi sekitar anggaplah modal 20.000, 30.000, kita ngisi si ember itu dengan bibit. Itu kan bisa ibu-ibu nggak usah beli lele atau pasar atau gimana, atau itu bisa dipakai hidroponik, jadi sayuran-sayuran organik. Dan biasanya dari lele-lele yang ibu pelihara karena full pakai pelet, itu dagingnya itu beda, bisa dirasain. Biasanya kalau yang di kolam tanah kan dagingnya basah, nah bau tanah. Kalau biasanya ibu yang dirawat kayak di ember kayak gitu, itu dagingnya kan lebih kering, jadi digoreng itu lebih kering, lebih enak. Jadi meskipun kita punya modal nih lahan kecil tuh bukan hal yang buat kita buka usaha. Kalau ada kemauan dan disitu pasti ada cuan kan? Nah itu.